Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang asas Torricelli. Nah, yang mana pada asas Torricelli ini menjelaskan tentang peristiwa kebocoran atau pada pipa yang memiliki lubang kebocoran. Jadi sini biasanya yang dihitung dalam asas Torricelli itulah berapa kecepatan keluarnya air ataupun berapa jarak terjauh dari puncaran pertama dan seterusnya, ataupun berapa waktu yang dibutuhkan dari air sampai dari lubang sampai ke tanah. Nah, jadi sini asas Torricelli. Jadi yang kita cek di sini, yang pertama menentukan besar kecepatan keluarnya air dari lubang. Jadi berapa kecepatan di sini? Kita lihat kalau semakin banyak ada air di atas, ini kan lubang. Kalau semakin banyak ada air di lubang, otomatis puncaran air ini akan semakin besar, akan semakin kencang ya, atau semakin jauh bisa jatuhnya. Nah, dengan demikian maka tinggi air di atas permukaan lubang ini semakin besar tinggi air di atas permukaan lubang, maka kecepatan pancuran airnya juga akan semakin besar. Apabila nanti misalnya air pas di lubang, pasti dia tidak akan mancur ke sini, pasti dia akan merembes ke bagian dinding pipanya ini. Nah, jadi dengan demikian maka kecepatan keluarnya air itu dipengaruhi oleh tinggi di atas lubang. Maka dengan demikian kecepatan sama dengan akar 2GH, yang mana rumus ini bisa diturunkan dari rumus gerak jatuh bebas, yaitu ini kan air sini keluar di sini merupakan gerak setengah parabola. Jadi gerak setengah parabola kayak gini. Kita ingat di parabola di titik puncak, ini sama aja kayak gini kan. Jadi sama aja artinya dengan gerak ini, sama aja artinya dengan gerak segini. Jadi puncak parabola itu hanya dia punya kecepatan Vx terhadap sumbu X, sementara Vy nya itu bernilai sama dengan 0. Jadi dengan demikian maka karena bendanya ini bergerak ke bawah, maka kita tinjau terhadap sumbu Y. Sumbu Y, kecepatan pada sumbu Y ini bernilai sama dengan 0. Maka dapat dikatakan benda di sini merupakan gerak jatuh bebas. Nah, jadi yang mana rumusnya itu dapat didapatkan itu V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Nah, tapi di sini V0 di sini merupakan gini awalnya, kecepatan awal, dia tidak punya kecepatan awal, maka ini nilainya adalah 0. Jadi VT kuadrat plus 0 plus 2GH. Jadi kalau VT kuadrat saja adalah 2GH. Jadi kalau diminta VT berarti akar. Berarti akar 2 kali G kali H. Ingat ya, dengan H itu yang mana? Kita ingat H itu merupakan tinggi di atas lubang. Jadi biar gak susah kalian ngafalnya, ingat aja kalau semakin banyak air di atas lubang, maka kecepatan ini akan semakin besar. Jadi dengan demikian kecepatan tersebut dipengaruhi oleh ketinggian air di atas lubang ini. Maka H di sini gunakan H2 di sini yang kita tuliskan itu tinggi di atas lubang. Tapi bukan sampai sini ya. Jadi di sini maksudnya H2 sini artinya seluruh tinggi di atas lubang. Kalau besok misal tinggi air di sini cuma walaupun tinggi pipa ini, tinggi bak ini misalnya 5 meter gitu, tapi air ini tingginya misalnya cuma 1 meter, maka dengan demikian H yang digunakan di sini adalah H 1 meter. Jadi jangan total keseluruhan. Oke, ini misalnya kalau diminta kecepatan. Nah, kalau misalnya diminta waktu yang diperlukan air untuk mencapai tanah, kita cek waktu ditempuh lintasnya itu dia ke sini, dari sini ke sini. Maka otomatis tinggi lintasnya tempuh itu adalah ini, tinggi di bawah lubang. Ini lubangnya tinggi bawah lubang, ini merupakan tinggi atau tinggi yang dilalui oleh air ketika dia jatuh ke bawah. Jadi waktu yang diperlukan air untuk mencapai tanah, maka bisa gunakan rumusnya T sama dengan akar 2H per G. Ini juga didapatkan dari gerak jatuh bebas yang dari sini. H jarak tempuh itu merupakan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. H ini tetap H, V0 kali T nya kan 0 dikali T karena dia gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, tambah setengah GT kuadrat. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi kali silang 2 yang ke sini kan sama aja artinya dengan 2H sama dengan GT kuadrat. Jadi kalau diminta T kuadrat berarti 2H per G. Kalau T berarti akar 2H per G. Nah, gunakan yang mana? Gunakan H di sini merupakan tinggi di bawah lubang karena dia jatuhnya ke bawah. Berarti jarak tempuhnya dia adalah waktu. Jadi kan kalau waktu tempuh itu bergantung pada jarak tempuh. Jarak tempuhnya adalah H1 atau H di bawah lubang. Dengan demikian H di sini adalah digunakan H di bawah lubang. Nah, oke, berikutnya di sini diminta berapakah jarak jatuhnya air dari tangki. Jarak jatuhnya air dari tangki kita lihat di sini X. Nah, ingat di gerak parabola, di penggabungan gerak parabola pada sumbu X ini merupakan GLB.
Jadi pada sumbu X ini merupakan GLB. GLB merupakan gerak lurus beraturan, yang mana ciri khasnya itu adalah kecepatan konstan, V-nya konstan. Jadi tidak ada nilai percepatan. Dengan demikian rumus X atau jarak ke sampingnya sama dengan rumus V kali T. Jadi rumus GLB-nya ini. Nah, V kali T ini boleh kita ganti. V-nya ini rumusnya adalah nilai V, rumusnya akar 2GH. Berarti masukkan akar 2GH. Ingat H kecepatan, H2A di atas. Kalau waktunya akar 2H per G. H di sini adalah gunakan H1. H di bawah lubang. Oke. Dengan demikian, kita lanjutkan ke sini. G dengan G kan boleh kita coret habis. Berarti sama aja artinya dengan akar 2 kali 2, 4. H2 dikali H1. Sementara akar 4-nya boleh kita keluarkan. Hasilnya adalah 2. Berarti akar H2 kali H1. Maka dengan demikian X-nya itu adalah 2. Akar H1 kali H2 atau H2 kali H1. Nah, jadi seperti gini cara nurunin rumusnya. Kenapa bisa ada rumus seperti ini? Jadi ini di sini merupakan Astorichelli. Jadi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian diminta misalnya berapa kira-kira arus isi air minimal di sini supaya misalnya pancur ini tepat jatuh ke suatu titik yang kalian inginkan. Jadi bisa diprediksi menggunakan perhitungan ini. Itu kalau misalnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kalau dari perhitungan soal bagaimana caranya? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan seperti pada gambar. Nah, sini ada lubangnya di sini. Ada bocor sini, terus jarak lubang ke tanah, berarti jarak lubang ke tanah yang ini katanya adalah 10 meter, dan jarak lubang ke permukaan air, jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2. Oke, berarti di soal ini katanya 10 meter, sementara di sini katanya adalah 3,2 meter. Maka waktu yang diperlukan bocor air sampai ke tanah, diminta waktu. Ingat ya, kalau kayak gini berarti waktu T sama dengan rumus tadi adalah akar 2H per G. Ingat H yang digunakan adalah H untuk atau H yang dilalui. Berarti H itu di bawah lubang bocor sebesar 10. Jadi kita gunakan di sini jadi akar 2 kali 10 per G-nya 10. Nah, coretnya nih berarti sama aja artinya dengan akar 2. Akar 2 itu adalah 1,4 sekon. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan sebuah bak penampung air diperlihatkan seperti pada gambar. Di sisi kanan, berarti bagian sini katanya ada dibuat saluran. Nah, berarti lubangnya di sini tidak kayak tadi, tidak langsung turun ke bawah ini, tapi dia dibuat sengaja ke atas. Nah, sehingga membentuk lintasan berbentuk parabola. Nah, dari tanah dengan sudut kemiringan alfa. Kita nggak tahu berapa nilai alfa ini, ntar kita cek. Jika kecepatan gravitasi 10, tentukan perkiraan jatuhnya air pertama kali. Berarti diminta berapa nilai D pada saat saluran dibuka. Nah, jadi diminta nilai D. Kita ingat bahwa rumus D itu rumusnya adalah sini, atau rumus D sini sama aja artinya dengan X. Ingat ya, jadi kalau misalnya gerak parabola, ini bisa kita gunakan rumus X max apabila dia cuma sampai di sini doang. Ini di sini. Kalau sampai di segini saja boleh kita gunakan rumus X max, tapi dia ada tambahannya lagi sedikit. Nah, dengan demikian kita gunakan rumus D. D yang biasa itu adalah kecepatan terhadap sumbu X dikali dengan waktu. Yang mana kecepatan pada sumbu X di gerak parabola itu sama aja artinya dengan V0 cos alfa. Dari mana dapatnya? Ini merupakan V0. Berarti kita pindah ke sini, dia letaknya di samping sudut. Kalau samping berarti cos, maka V0 cos, karena sudutnya alfa gunakan alfa. V0 cos alfa dikali dengan D. Nah, jadi berapa V0-nya kita harus cari dulu. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan. Tapi kita harus cari dulu berapa V0-nya, berapa nilai T juga. V0 berarti kecepatan awal, kecepatan keluar dari dalam air. Kita ingat rumusnya adalah V0 sama dengan akar 2GH ya. Ingat H sini merupakan tinggi di atas lubang, itu H atas kita tulis. Masukkannya di sini akar 2 dikali G kita adalah 10, H atas kita adalah 3,2. Berarti sama aja dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Itu kita baru mendapatkan nilai V0. Sekarang nilai cosnya, untuk mencari nilai cosnya bisa kita gunakan nilai cos alfanya. Di soal itu ada keterangan sin alfa adalah 5/8. Nah, dari sini kita bisa nyari nilai cos sin alfa. Kalau sin berarti kita bikin dia segitiga.
ini alfanya, sin itu rumusnya depan per miring. Berarti depannya 5, miringnya 8. Dengan menggunakan triple Pythagoras untuk mencari samping di sini, berarti kan ini yang samping ini, jadi nilai samping itu sama dengan akar miring kuadrat 8 kuadrat dikurang dengan depan kuadrat. Berarti akar 64 dikurang 25. Berarti akar 39. Ya, dengan demikian sampingnya akar 39. Jadi karena diminta cos alfa. Jadi kalau cos alfa itu merupakan nih, kalau dia cos alfa sama dengan samping dibagi dengan miring. Kalau sin itu depan dibagi miring. Jadi cosnya samping kita adalah akar 39 dibagi dengan miring kita adalah 8. Dengan demikian cos alfa nilainya adalah akar 39 per 8. Oke, sekarang yang belum punya adalah waktu. Nah, waktu yang kalau tadi di gerak parabola di materi sebelumnya, waktu bisa kita gunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Sekarang ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena parabolanya penuh. Bahkan lebih. Kalau tadi di rumus yang ini kita gunakan apabila bentuknya setengah parabola. Kalau dia berbentuk parabola penuh atau lebih, rumus yang digunakan bagaimana? Nah, nih rumus yang digunakan. Kalau seandainya parabolanya penuh, Y sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, GT kuadrat ya. Kalau parabolanya penuh. Kalau dia lebih, maka tambahkan dengan H0. Artinya tinggi mula-mulanya dia. Oke, dengan demikian Y sini merupakan tinggi akhir, dia nyampe tanah, berarti 0. Y ganti dengan 0. V0 nya kecepatan awal kita ketemu 8 dari perhitungan di sini. Kita masukkan dia 8. T nya biarkan T. Oh sorry, ini tandanya bukan plus tapi minus. Tandanya ini minus. Kenapa minus? Karena pergerakan awalnya dia ke atas, berarti dia melawan dari gravitasi. Gravitasi arahnya ke bawah, pergerakannya arahnya ke atas. Dengan demikian tanda ini pakai minus. Oke, lanjut. Min setengah dikali G nya 10 kali T kuadrat plus H0 nya tinggi mula-mulanya dia adalah 10. Lagi kita masukkan dia 10. Nah, sekarang disederhanakan, berarti 0 sama dengan 8T min setengah kali 10 berarti 5T kuadrat plus 10. Sekarang semua ruas disederhanakan dibagi 5, berarti 0 sama dengan, kalau dibagi 5, oh sorry, ada sedikit kesalahan di sini. Kita ingat V0Y di sini, kita V0-nya, V0 di sini dia tidak langsung, V0 di sini adalah V0Y. Nah, ini V0 ini V0Y. V0Y berarti V0 yang arahnya ke atas, yang ini. Bukan V0 yang semua ini. Jadi sini ada sedikit kekurangan. Nah, coba kita perbaikin dulu. Jadi ini 0 tetap, Y tetap 0. V0Y, jadi V0Y itu sama aja artinya dengan V0 cos theta. Sorry, V0 sin theta. Kesini kan V0 X nya V0 cos. Nah, ini ke sampingnya V0 cos. Kalau ke terhadap sumbu Y berarti yang ke sini. Ini V0 sin theta. Jadi kita gunakan sini V0Y berarti V0 sin theta. Jadi V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini perbaikin dulu sedikit. Jadi ini 0 sama dengan V0 kita. V0 kita adalah 8. Sin theta kita adalah 5/8 dikali T ya min setengah GT kuadrat yang tadi. Berarti 0 sama dengan ini kita coret habis, jadi 5T min 5T kuadrat plus 10. Sekarang disederhanakan dibagi 5, jadi 0 sama dengan 0 bagi 5 kan tetap 0 ya. 5 bagi 5 1T min 1T kuadrat plus 2. Untuk memfaktorkan buat T kuadrat ini biar jadi positif. Jadi pindah ruaskan ini ke sebelah. Maka jadinya T kuadrat dikurang T dikurang 2 akan sama dengan 0. Jadi kita faktorin. Jadi ini tetap T, ini tetap T. Jadi kalau dikali hasilnya dikali hasilnya min 2, aku tambah hasilnya min 1. Angka berapa dia? Berarti angkanya adalah plus 2 dengan T min 1. Nah, jadi coba kita cek sini, jadi T kali T kan T kuadrat, mau dia T kali T min 1T 2 plus 2T kali 2 berarti plus 2T dong. Kebalik ya, berarti sini harusnya minusnya. Nah, ini harusnya minusnya. Jadi T min 2 ini T plus 1 biar pas.
Jadi min 2T kali T kan min 2T. T kali plus 1 berarti min 2T plus T jadinya min T ya, benar. Dengan demikian kita pindahkan jadi T sama dengan 2 atau di sini T sama dengan min 1. Jadi dengan demikian yang memenuhi persamaan adalah waktu yang positif karena tidak ada waktu negatif. Jadi T sama dengan 2. Oke, setelah kita mendapatkan T nilainya 2, nilai cos dah ada, nilai V0 dah ada, baru bisa kita masukkan. V0 nilai kita adalah 8, cos alfa kita adalah akar 39, cos samping per miring 39 per 8, berarti per 8, dikali dengan waktu kita adalah 2. Berarti T sama dengan 2, ini coret. Berarti sama aja hasilnya dengan 2 dikali akar 39. Nah, jadi silakan di gini, akar 39, jadi 2 akar sama aja artinya dengan 6,24 akar 39. Jadi kalau dikali biasa hasilnya adalah 12,48. Jadi dengan satuan meter. Jadi dengan demikian maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor D. Ya, jadi ingat ya, kalau dia gerak parabola, V0 di sini harus kalau kita nyari Y, maka V0-nya kita gunakan V0 Y. Sama kayak tadi di sini kita nyari X, maka V0-nya kita gunakan V0 X. Nah, jadi demikianlah dulu untuk contoh soal dari asas Torricelli itu kebocoran pada pipa. Kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.